Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer untuk rekan-rekanku yang ada di seluruh Nusantara. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Selamat ya dalam menentukan ternak puyuh mau berapa ekor, mau berapa ekor. Itu silakan saja kita sama-sama belajar, sama-sama mempelajari apa yang menjadi kekurangan, kelebihan di dalam kita ternak puyuh itu ya berbagai macam rintangan, permasalahan, apalagi kalau kita di awal-awal kita ternak itu ya pasti kita akan menemukan yang namanya penghasilan silang. Apa itu Mas penghasilan silang? Kita bahas di sini. Penghasilan silang itu yang seperti apa? Kita sambil manen telur memenuhi persyaratan untuk pengiriman. Nah, besok ini kita kirim ke Palembang, guys. Setelah Palembang kemarin ke mana ya jadwalnya? Saya agak sedikit lupa. Kembali ke pokok permasalahan. Penghasilan silang dari puyuh. Rata-rata kalau di awal-awal kita pasti akan mengalami penghasilan silang untuk puyuh. Kok bisa dikatakan penghasilan silang, Pak? Dari mana asalnya? Dari mana kita tahu kalau itu adalah penghasilan silang dari puyuh? Jadi gini kawan, kalau untuk penghasilan silang sih menurut saya gini. Kita ini baru melihara mungkin belajar baru sekitar 100 atau 200 ya. Saya yakin kita akan menemukan penghasilan silang. Artinya dari penghasilan puyuh itu sendiri, puyuh ini kan kita kasih makan. Setelah kita kasih makan, kita rawat terus sampai 2 minggu, sampai 2 bulanan, ini akan bertelur normal. Kemudian kita jual. Hasilnya kita jual, kita untuk beli pakan untuk dia. Tidak ada lebihnya, tidak ada sisanya untuk kita. Nah itulah penghasilan silang puyuh. Dari puyuh untuk puyuh dulu. Karena ya itu tadi. Untuk menambah modal, menambah populasi, menambah kandang. Saya penghasilan silang itu selama 2 tahunan loh. Belum nyicip hasil. Masih menyilang terus. Masih adanya penghasilan silang. Masih dari puyuh untuk puyuh. Nah di saat inilah baru kita mencicipi hasil gitu loh. Walaupun terkadang banyak sekali kendala. Kendalanya apa, Wah? Banyak sekali. Kayak seperti ini. Ini sekarang ini kalau ada yang minta telur ya besok mau dikirim, kalau bisa malam ini dilunasi atau besok pagi dilunasi sebelum saya taruh di jasa pengiriman. Karena apa? Seringkali saya sudah mendapatkan perlakuan yang nggak enak gitu loh. Artinya perjanjiannya dulu masih saya masih memberikan kepercayaan, saya memberikan amanah ke kawan, itu ternyata diingkari. Pak, nanti setelah sampai di sini telurnya saya transfer, Pak ya. Ada banyak yang seperti itu, ternyata sudah sampai nggak ditransfer. Ya sudah, kita nutupi dulu pakai penghasilan kita yang kemarin-kemarin gitu. Ya mau gimana lagi? Mau kita tagih juga jauh kan gitu. Ya sudah, kita pakai penghasilan kita lagi untuk menutup silang lagi. Nah, penghasilan silang di situ. Begitu silangnya ini hilang, ya sudah kita tenggelam lagi gitu. Makanya saya terkadang juga ya untuk penghasilan silang ini juga kita harus hati-hati dalam menentukan langkah. Apalagi kalau kita telur ini sifatnya kita nitip di warung, terus nanti warung itu membayarnya kalau ketika telur ini habis, ya habis juga kita kawan. Habis juga kita kalau ternak seperti itu. Pak, telur belum laku saya taruh di warung, ya ada uang ada barang kawan. Kalau kita mau penghasilan silang kita mendarat dengan baik, ya kita harus, ya itulah menjadi pengalaman untuk kita, pengalaman tersendiri, guru dalam segala-galanya kita. Mungkin dari rekan-rekan juga yang telurnya sudah sampai ternyata nggak dikirim, ya banyak juga yang kejadian seperti itu. Cuman ya sudahlah, nggak usah terlalu diperpanjang lagi. Kalau memang mungkin kawan-kawan lagi nggak punya duit yang ngomong gitu, nah Pak saya belum ada, nanti kalau ada saya kirim, kan enak juga gitu.
Ini terkadang barang sudah nyampe pura-pura tidak tahu gitu. Barang sudah nyampe, ada juga barang yang sudah nyampe ngabari, Pak, barang sudah saya terima. Iya, tapi ternyata nggak ditransfer bagian saya gitu. Ya sudah, kita nggak jadi masalah. Makanya sekarang kalau rekan-rekan yang mau pesen telur ya kita gimana ya? Ada perundingan dulu dari situ sebelum berangkat kita kirim. Insya Allah dalam sesi ini saya akan mencoba untuk amanah. Jadi konsisten. Memang kalau kita mau maju kita harus konsisten, kawan. Jadi karena apa? Karena puyuh ini kan kita penghasilannya menyilang itu tadi. Hasil silang daripada puyuh. Bukan perkawinan silang saja. Hasil silang ini ada juga. Ya hasil silangnya seperti apa? Ya itu tadi saya katakan. Dari penghasilan puyuh, dari penghasilan telur ini kita belikan pakan untuk dia lagi. Menyilang lagi ke sana. Dari telur untuk puyuh lagi, berbalik lagi gitu. Jadi di situ perlunya kita ketahui juga, karena kalau kasihan ya yang modalnya pas-pasan. Saya juga merasakan, kawan. Apa yang dirasakan kawan-kawan itu saya juga merasakan. Saya hampir 10 tahun saya ternak. Berarti kan lika-likunya di situ kan. Sengsaranya berapa tahun? Sengsaranya sekitar 2 tahunan. Bayangkan usaha 2 tahun nggak nyicip hasil. Bener itu. Tapi untuk kesininya juga masih juga seperti itu. Terkadang kita temui kendala. Kendalanya apa? Karena putaran kita. Hasil silangnya kita itu tadi. Hasil silang sudah ketemu hasil silang, harusnya ketemu hasil bulat. Nah, untuk menemukan hasil bulat ini kan perlu jerih payah. Hasil silang yang sering kita temukan. Saya rasa ya rekan-rekan nggak perlulah kita cerita jauh-jauh gitu. Untuk puyuh ini memang kita harus hati-hati. Kebanyakan kalau penghasilan silang ini untuk pemula. Ini untuk ternak-ternak yang masih standar di bawah idealnya kita ternak puyuh. Idealnya ternak puyuh berapa sih, Pak? Biar supaya ketemu keuntungan, ada di video saya. Ada di konten saya gitu. Kalau untuk penghasilan silang, Pak, ya pasti setiap peternak pemula akan menemui penghasilan silang. Yang mana penghasilan itu dari telur kita jual, kita beli pakan untuk dia, kita nggak dapat untuk beli rokok, untuk beli kopi, mungkin kita nggak dapat. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ternak kita masih sedikit. Kenapa seperti itu? Ya karena mungkin kita ngirim telur tidak dibayar. Nah itu bisa juga seperti itu. Hasilnya menyilang lagi. Kita tidak ketemu keuntungan lagi di situ. Beban lagi untuk kita lagi. Ya, kalaupun memang permasalahan dalam ternak puyuh itu bukan hanya ngedropnya saja, tapi penghasilan silang itu tadi sering juga kita temukan. Ketika kita memelihara nggak hati-hati, terus di situ ngedrop, ya ini penghasilan silang lagi ketemunya, menyilang lagi. Bukan kita ternak puyuh ini antara antum blaster kita silangkan, terus kemudian puyuh lokal kita silangkan dengan golden kita silangkan dengan peksi. Bukan hanya perkawinan silang puyuh, penghasilan silang pun ada. Iya, ada. Kenapa saya ketawa ya? Setiap peternak pasti mengalami seperti itu. Boleh bercerita, silakan. Kita sama-sama istilahnya dalam mau meraih cita-cita dan keunggulan yang ada di atas itu tidak mudah, kawan. Tidak seindah yang kita bayangkan. Jadi semuanya butuh proses. Walaupun di awal mungkin ya itu tadi kita. Ada penghasilan silang di situ. Yang harus kita tempuh. Yang harus kita jalani dulu. Karena apa? Kita nggak ada modal, kawan. Modal kita pas-pasan. Kalaupun ada modal, mungkin kan nggak 100% kita turun ke puyuh. Ya, masih kita bagi lagi biaya hidup banyak, kawan. Disadari nggak disadari biaya hidup banyak. Anak sekolah dibayar, listrik dibayar, kemudian bayar pajak motor, kemudian untuk hari-hari, ya itu memang betul-betul tinggi gitu. Makanya dengan adanya kerja sampingan seperti ini, nah untuk rekan-rekanku semuanya, ya ayolah kita konsisten, kita saling kerjasama, kita saling membantu. Ya kalaupun memang ada curhatan, sharingan dari kawan, ya kita sama-sama belajar lah untuk menyikapi semuanya itu.
Ya, mungkin hanya itu kawanku, kurang lebih mohon maaf. Ya, bukan hanya perkawinan silang, tetapi penghasilan silang pun ada di ternak puyuh. Penghasilan silang yang seperti apa, ya itu tadi sudah saya jelaskan sih di sini. Saya kadang-kadang pengen ketawa kalau kita membahas masalah perkawinan silang dengan penghasilan silang itu mirip-mirip penyilangannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita keberhasilan ada di kita para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Kurang lebih mohon maaf, salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawanku.